Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan belajar bareng kita di pembahasan Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 67 ya, sekarang sampai segitu. Insya Allah kita istiqomah untuk membahas tentang i'rab Quran. Jadi kemarin itu kita sudah punya dasar-dasar i'rabnya. Saya tuh bahasnya itu pertama kali masuk TikTok itu i'rab amsilatul i'rab. Di situ waktu itu saya lagi pelatihan, lagi ikut ini online gitu ya, belajar online bersama di satu lembaga yang namanya rumaiso.com. Kemudian Bapak Ustaz Abdul Tosikal, pengajar saya, memberikan pelajaran amsilatul i'rab sesudah saya belajar muyasar gitu loh. Waktu itu Covid ya, al-muyasar amsilatul i'rab sudah selesai, terus belajar kitabnya saya tidak maju. Terus kemudian saya masih di level i'rab Quran, maka saya meneruskan untuk belajar i'rabul mufassal ini. Baik. Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam. Jadi buka kitabnya. Ya. Makasih Cek sudah membersamai. Ibu Neneng, sehat Ibu? Selalu sehat dan bahagia. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan Al-Baqarah ayat 67 ya. Kita di tanggal berapa sekarang? 17 ya. Tapi ya mohon maaf ya, kita belajarnya sedikit-sedikit karena ini memang pemula, jadi perlu dipahami. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu selalu sehat ya. Makanya waktu saya membuka room ini tuh sebenarnya room ini pembelajaran untuk saya untuk mendapatkan ini baru gitu loh. Tapi kemudian berkembang akhirnya level saya dalam sini, ternyata yang masuk ke sini tuh orang-orang yang pemula seperti saya, terus kemudian punya pembahasan nahwu sorobnya masih baru gitu loh Kak. Baik, silakan di tap layarnya dan di share ke teman lainnya start ya. Saya mau saya keluar masukin ke ini ya, WhatsApp dulu. Baik, kita mulai. Kita biasa pakai ya amsilat tasrif ini, kemudian mushaf i'rab yang poinnya dulu ya, sama i'rabul mufassal. Kitabnya ini ada mushaf i'rab, amsilat tasrif sama i'rabul mufassal. Ini sorob, istilahnya ilmu sorob yang di sini ada beberapa contoh yang di dalamnya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillah, hadir sada, insyaallah. Sehat semuanya ya Kak ya. Ibunya Raihana, Ibu Yuli, Masya Allah dari Batam. Terima kasih sudah ada. Baik. Kita akan bahas. Nah, ya Bu ya, kemarin kita sudah bahas di apa namanya tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah pada pas pembahasan an ya, an masdari ya. Oke, kita mulai lagi untuk mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella, sehat Ibu? Masya Allah. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan di surat Al-Baqarah ayat 67. Baik. Kemudian yang kedua kita mulai lagi di nahwunya yaitu di an masdariyah. Kemudian kemarin baru dibahas ini aja. Kita nanti belajar takdir ya, belajar memberikan takdir itu apa. Kalau misalnya ada yang mau mau menambahkan atau mengoreksi saya, welcome ya, welcome banget gitu. Cuman kalau ada bahasa yang kayaknya itu tidak sesuai dengan akidah Islam gitu ya, saya sedikit memberikan masukan gitu. Emang dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk beragama ya, gitu aja. Jadi kita harus banyak pikir, akal kita dipakai tapi tidak boleh kebablasan. Makanya di situ kita harus memverifikasi semuanya kepada Al-Quran. Saya nggak terlalu ngikutin karena lagi dedek yang masih Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fikum ya, semoga dedeknya solihah ya, semuanya solihah dan berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya, berkah rezekinya juga. Selamat ya Bu Ella ya. Biasa ngobrol kita tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh cowok, iya solih ya Allah. Ada temennya. Ibu, konsepnya kita fokus di keluarga, utamakan keluarga dan tidak lupa ngajinya untuk membuat berkah umur kita. Baik, selamat ya Bu ya, selamat untuk mendapatkan pahala yang banyak. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni, astagfirullahaladzim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung ya, kita di ayat 66. Kita bolak-balik 66, 67 kita bolak-balik dibacakan artinya biar kita bisa memahami ini arahnya kemana sih gitu. Ini cerita Bani Israel ya Kak ya. Iya, dari tentang cerita hari Sabat, hari Sabtu yang dilarang untuk melakukan kegiatan kecuali beribadah. Kemudian mereka membuat tipu daya, makar gitu, dengan menambatkan perangkap ikan, padahal itu kan nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu. Caci atur nuhun, barakallahu fikum. Terus kemudian ikannya kan jadi dapat juga sekalipun itu diliburkan tuh untuk ibadah. Nah seperti ini kata Allah, ini tuh termasuk orang yang melampaui batas gitu, dan dijadikannya mereka itu sebagai kirodatan khosiina, sebagai kerak yang hina. Maka kami telah menjadikannya, kisah tadi, nakalan sebagai peringatan 5 pada apa-apa baina yadaiha yang di hadapannya, wa ma khalfaha dan apa-apa yang di belakangnya, wa mau'idotan dan sebagai nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut, wa idqala dan ketika. Kalau di sini kita langsung ingat ya, di sini ada udkuru, maka kita bacanya aslinya itu wadkuru id gitu. Wa'id dan kalian ingatlah ketika qala berkata. Siapa yang berkata? Musa. Nabi Musa berkata liqaumihi pada kaumnya,
Innallaha, adapun sesungguhnya Allah itu ya'murukum, dia Allah memerintahkan, bukan dia telah ya, karena ini bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Dia memerintahkan pada kalian antadbahu, untuk menyembelih bakoratan, pada seekor sapi. Mereka berkata, siapa yang berkata? Bani Israel, at-takhiduna, apakah kamu mengambil kami, maksudnya tuh apa ya, kamu nggak ngomong kayak gitu tuh hujuan sebagai sendaguro gitu, mengolok-olok ya. Hujuan. Qala, dia berkata, siapa? Nabi Musa, a'udzu billahi, aku berlindung, billahi pada Allah, an akuna, agar aku jadikan, minal jahilina, sebagai orang-orang yang jahil, bodoh, bagian dari orang-orang yang bodoh gitu. Jangan sampai aku tuh jadi orang bodoh. Nah, sekarang kita lihat an akuna sama an tadbahu. Ini dua-duanya menggunakan an masdaria kan? Menggunakan an masdaria. Terima kasih kakak yang sudah tap-tap layar, dan silakan posting ulang, posting ke temennya, atau di share ke sosial media yang lain. Baik, lanjut ya. Berarti kita pembahasannya di sini. An tadbahu kemarin kan? An huruf masdariyah, tadbahu adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun karena apa? Af'al khamsa, ya kan? Baru sampai sini kemarin ya? Ya, tadbahu ini asalnya dari tadbahuna, ya kan? Tadbahuna. Kemudian ada huruf an ditambah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudharinya itu dibuat nasab karena adanya an, gitu. Kemudian tadbahuna menjadi tadbahu. Hilang huruf nunnya, diganti dengan alif fariko. Sampai di sini dulu, nanti kita baru lanjutkan. Kita mulai lagi. Alhamdulillah udah banyak orangnya. Kita mulai lagi. Makasih Kak Uka yang sudah kasih. Ya Allah, turun. Baik. Cara mengi'rabnya kemarin sudah sampai di ini ya, di Baik, kadang saya pernah lihat konten aku tuh cuma duduk di atas sajadah, terus aku pakai ini, jadi meja kecil, terus di atasnya ada saburo papan tulis yang ini bisa dicepitkan jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu itu aku ngomong sambil nunduk gitu, jadi kayak kecekek. Sekarang aku agak tegak, cuma masalahnya di kaki ya Allah, udah tua ya. Oke. Kemarin aku ada cerita ini. Kita itu nggak boleh mengeluh sama manusia, sama Tuhan pun nggak boleh mengeluh. Apalagi aku bilang, kalau misalnya kita datang ke dokter, tanya keluhannya apa, nggak ada, ya udah disuruh pulang kali ya. Bukan apa-apa, cuman ternyata di dalam keluhan itu emang ada batasannya. Jadi kalau sikit-sikit ngeluh itu jadi kayak orang tidak bersyukur, ya kan? Sada dari Majalengka mana ya? Sinten nggih? Itu tuh? Kakak tahu ini Getol Sumberjaya. Nah, itu dekat dari situ sekitar 1,5 km. Ya, kalau misalnya lewat gitu, mau ke Jawa atau mau ke Jakarta, itu lewat Getol itu main. Air putih mah adalah
Fi'il mudhari yang nasab ini kan an tadbahu, fi'il mudhari ini fi'il tadbahu, fi'il mudhari yang nasab. Pelan-pelan Kak kalau ngirepnya ya. Tadbahu fi'il mudhari yang nasab. Deket atau Jatiwangi SMA saya. Tadbahu Jatiwanginya mana Kak? Tadbahu fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an. Ini kan dia itu jadi nasab karena kemasukan an gitu loh Kak. Baik. Kemasukan an ya. Dinasabkan oleh an masdariyah, kan annya apa? An masdariyah. Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Loginya dusun berapa? Baik. Maka ketika seperti ini, pelan-pelan Kak, ini kan soalnya udah bertahap-tahap ya. 1, 2. Loginya dusun berapa Kak? Aku nggak bisa baca. Ininya tulisannya bagus banget ya. Ya, akunnya apa? An huruf masdariyah tadbahu, ini kita bahas tadbahu dulu, fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Baik. Tadbahu adalah silah. Silah apa Kak? Silah masdariyah. Jadi kalau misalnya ada huruf masdariyah, depannya namanya silah masdariyah. Kalau ada isim mausul, depannya namanya apa? Depannya namanya apa? Depannya namanya apa? Kalau ada isim mausul, depannya apa? Silah mausul, betul. Nah, Masya Allah. Enggak, Umi Farida, kalau awalnya gini, sebentar ya, saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi. Jadi, betul Kak. Ya, Murahan minta maaf kemarin saya nggak jadi nelpon ya. Itu punya kesibukan sendiri-sendiri ya, padahal deeply saya pengen tahu banyak tentang ini pengajian kayak gitu. Baik. Nah, jadi di sini ada an, sebentar ya Kak, ya saya tulis di bawah soalnya kalau di atas tuh ada gimana gitu. Terus ada alladzina man ini baru an. Ini namanya isim mausul. Isim umas. Sorry. Ini namanya huruf masdariyah. Kalau jadiin ininya habis an, terus sesudah itu namanya silah masdariyah. Kalau ini namanya isim mausul. Nih Kak ya, saya lagi diitin karena nulis di sini agak itu. Bolehlah nulis. Namanya isim mausul. Oke, mausul. Nah, kalau ada isim mausul, misalnya isim mausulnya itu. Nah, gini ya, saya kasih isim mausul. Kalau ada isim mausul, nanti sesudahnya itu namanya silah apa? Silah mausul. Sekedar tahu dulu aja. Nanti kalau udah banyak praktek, banyak paham. Baik. Oke. Kalau ini namanya huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu apa? Huruf yang membuat masdar. Huruf masdariyah itu selain an bisa ma masdariyah gitu kan. Kalau isi mausul itu alladzi, alladzina, man, ma gitu. Si mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat gitu kan Kak. Bisa dia posisinya jadi rofa sebagai mutada atau nasab sebagai maf'ul bi gitu loh Kak. Kalau an huruf masdariyah itu dia membuat masdar gitu loh Kak. Atau masdariyah itu membuat masdar. Kita belajar teori dulu. Mumet telan aja dulu. Nah, susunannya gini. Ini rumusnya. Rumusnya ya. Nah, ini juga rumusnya.
Kalau sesudah isim mausul nanti ada namanya silah mausul. Kalau sesudah huruf masdariyah baik an atau ma nanti ada namanya silah masdariyah. Oke, lanjut ya Kak ya. Kalau di silah mausul ini kita cari aid ya kan? Ya kan? Cari aidnya yang kembali ke isim mausul. Oke. Jadi kalau udah ketemu ini namanya isim mausul, sesudah isim mausul ada kalimat yang namanya silah mausul gitu. Silah itu penyambung. Oke, nah di silah mausul ini nanti kita akan cari aidnya. Aid itu apa? Aid itu domir yang kembali. Kembali kemana? Ke isim mausul ini gitu. Oke, so harus sesuai, harus cocok. Nah, harus sesuai dan cocok. Baik, lanjut. Kalau misalnya dia ada an atau ma sebagai huruf masdariyah, depan namanya silah masdariyah. Kalau silah masdariyah ini nggak usah cari aid, tak ada aid, ya, tak ada aid. Nggak usah dicari aid yang sesuai dengan an itu nggak ada. Iya. Kalau silah mausul dicari aidnya gitu. Makanya kita mengenalkan aidnya itu ada banyak kan? Ada yang tersimpan, ya kan? Ada yang tersimpan. Kemudian apa, Dek? Ada yang nyata, ya. Kemudian yang ketiganya ada yang hapus. Ya kan? Ada yang dihapus. Ingat-ingat ya, Kak ya. Ingat aja, karena kita posisi nanti akan cerita seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, kita ceritaan Mas Daria. Ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Ada pertanyaan nggak? So. Aid itu domir. Iya, Aid itu domir, Kak. Bentar, kita lihat di contoh silah mausul. Di Al-Quran ini ada ya. Nah ini. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Bun hadir. Boleh ulang lagi tadi lagi. Gak. Masih mana? I'm gonna besar. Yang mana yang diulang? Yang ini? Boleh. Sebentar ya. Sehat Bun. An itu jadi penyempurna karena mubtadanya fi'il ya Teh. Betul. An itu gini loh. Karena yang dibutuhkan dalam kalimat itu adalah isim, tapi yang ketemunya fi'il gitu loh. Maka fungsi an adalah membuat masdar gitu loh Kak. Ma membuat masdar. Gimana taunya itu ma masdariyah? Itu ma isim mausul. Siakul kalam, merasa bahasa kita itu ya iya. Sehat ya Bu ya. Rasa bahasa kita main. Baik. Ya, seperti yang ini ya. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Oke, innalladzina amanu. Baik. Kita cari aid. Inna ini apa? Ini Al-Baqarah berapa kamu tadi tuh? 62 ya. Ini 262. Innalladzina, inna huruf nasab dan taukid. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rizki. Iya, huruf nasab dan taukid ya Kak ya. Bentar ya. Ini eman. Apanya? Oke, bolehlah. Kelihatan nggak kali? Huruf nasab. Enggak ya? Huruf nasab dan taukid.
dan taukid. Oke. Ini dulu. Alladzina amanu. Baik. Banyak yang sudah ini tuh. Ini aja. Alladzina ini apa, Kak? Isi mausul. Kita irobnya gimana? Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Maka isi mausul ini sebagai apa? Ya, arfun nasbin wa taukidin. Ayo, dibuka kitabnya, Kak. Innalladzina amanu. Yang dua, ya. Nanya setiap ina itu nasab dan taukid. Betul. Karena dia isim ina, iya. Alladzina ini adalah isim mausul yang tugasnya menyempurnakan kalimat. Tugasnya menyempurnakan kalimat. Sudah ada ina, berarti dicari isim dan khobar, iya kan? Nah, isim dan khobar. Maka ini Alladinas isim mausul sebagai isim ina gitu, Kak. Iya, isim ina. Oke. Karena isim ina ini adalah isim mausul, maka kita cari silah. Silahnya mana? Silahnya ini ya, Kak ya. Kita buka dulu. Amanu fi'il apa? Amanu fi'il apa, Kak? Fi'il apa amanu? Iya, amanu fi'il apa, Cek? Madi, betul. Ternyata nggak kelihatan kalau pakai yang ini ya. Madi, betul. Betul, Bu Yuli. Fi'il madi. Oke. Domirnya apa yang di sini? Domir apa di sini? Domirnya apa yang di sini? Capek juga nyepengan. Madi kemasukan wa domir jama. Kakak baru masuk ya? Oke. Domir. Halo? Siapa yang bilang antum? Iya. Kalau ini adalah fi'il madi, kita lihat akhirannya. Akhirannya kalau wawu alif, berarti dia mengandung domir apa? Mengandung domir hum, gitu, Kak. Kalau wawu alif, dia mengandung domir hum. Iya kan? Coba lihat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu. Kita lihat. Kalau fi'il madi itu, dia punya awalan dan punya akhiran? Bukan, ini buat mudore kalau untuk awalan dan akhiran. Kalau fi'il madi itu hanya punya akhiran aja, Kak. Jadi kita lihatnya di sini. Kalau di sini, ya, kalau di sini, ini kan ada alif ya, ada mim, ada nun. Amanu. Ini tuh alifnya tuh bukan alif tambah, maksudnya alif awalan bukan, tapi ini adalah hurufnya 3 kan, alif, mim, nun. Berarti yang tambahan ini cuman akhiran aja, wawu, alif gitu. Berarti dia fi'il madi. Baik, kalau fi'il madi akhirannya fathah, maka dia mengandung domir huwa. Kalau akhirannya alif fathah, maka mengandung huma. Apa Zaidah? Kakak. Oh, Zaidah sih. Wawu alif, jika tambahannya wawu alif, maksudnya bukan akhirannya wawu alif, saya salah ngomong berarti ya. Wawu alif akhirannya maka mengandung domir hum. Ini apa? Ya, akhirannya wawu alif, maka domirnya hum. Gitu ya, Kak ya? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Zat, apa kabar Malaysia? Lama sekali tidak main ke sini, tapi aku lihat kakak eksis juga di tempat yang lain. Siap? Ya, berarti hum, Kak. Selain huwa dan hiya, maka domir hum menjadi fa'il. Baik, lanjut ya. Oke. Alladzina isim mausul sebagai isim ina, karena ini alladzina adalah isim mausul, maka kita lihat ada
di depannya namanya, nah ini Kak, ada kalimat namanya silah, apa tadi Kak? Silah mausul. Baik, ketika disebut silah mausul, dicari aidnya di dalam apa silah ini, aladina amanu gitu. Aladina amanu, di sini ada domirnya apa tuh? Domir itu yang huwa huma hum ya huma huna, atau yang domir pembahasan sorry waduh, taruh. Ya, ini hum itu laki-laki banyak kan? Ini laki-laki banyak atau jamak ya? Jamak. Iya, laki-laki jamak. Kemudian aladina ini apa? Laki-laki jamak. Berarti ini namanya sesuai, Kak. Nah, kalau sesuai ini berarti namanya aid gitu. Jadi syaratnya aid itu apa? Syaratnya aid, domirnya kembali ke aladina sesuai gitu, sesuai ya. Ini namanya aid. Aidnya itu adalah hum. Aidnya adalah hum. Oke. Barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Domir apa arti? Domir itu kata ganti. Sorry Bu. Sorry ya. Kata ganti. Ya, kata ganti hum, mereka gitu, dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti hum itu kata ganti yang artinya tuh mereka, berarti kata ganti orang ketiga banyak. Kata ganti orang ketiga, ya kan Bu, kata ganti orang ketiga jamak. Iya, ini namanya hum. Kemudian di sini aladina ini isi mausul. Isi mausul apa namanya? Isi mausul kata sambung. Iya, kata sambung. Kalau fi'il madi apa namanya? Predikat tapi bentuk lampau. Ya, kalau Indonesia mah cuma predikat doang. Iya. Kalau di dalam bahasa Arab ada predikat itu atau kata kerja itu bisa kata ini namanya kata kerja ya, Kak. Kata kerja itu ngandungnya apa? Dia itu bentuknya adalah kata kerja yang menunjukkan zaman lampau, zaman sekarang dan akan datang, dan ada juga kata kerja yang bentuknya perintah gitu loh, Kak. Iya. Gitu ya, Bun. Iya, domir itu namanya kata ganti. Kata ganti ketiga yaitu hum. Ya kan? Nah, oke. Kita cari. Balik lagi, Bun. Kita kembali. Apaan, Kak? Pamit dulu, orang tua telepon. Apaan, Alai? Silakan. Iya. Iya, Masya Allah. Sama-sama Ibu. Saya juga lupa kalau tidak diingetin. Nah ini. Domir munfasil itu domir munfasil itu artinya domir yang terpisah. Domir itu kata ganti. Nah, kata ganti ketiga itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kalau misalnya kata ganti orang kedua yang diajak ngomong gitu loh, Kak. Antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, kalau kata ganti orang pertama itu ana, aku, nahnunya dua gini ke dada, berarti saya dan yang lainnya berarti kami gitu, Kak. Ya. Ini namanya domir atau kata ganti. Kata ganti itu ada domir munfasil, ada domir muttasil, ya kan? Oke, lanjut. Jadi kalau cari A itu gimana caranya? Ya, cari aid ini di dalam silah mausul harus sesuai. Iya, laki-laki, ini juga laki-laki. Laki-lakinya banyak, ini juga banyak. Kalau cuma laki-lakinya satu, misalnya huwa, nggak bisa balik ke aladina, berarti nggak cocok. Cari yang lain gitu, yang ada di silah mausul gitu, Kak. Ngos-ngosan ini baru cerita ina itu kan untuk huruf nasab dan taukid, nanti isim ina, khobarnya mana jauh sesudahnya.
Ini kan saya kasih contoh yang ayat Al-Baqarah ayat 62 gitu Kak. Yang kita bahas sekarang ada di kita bahas ada di ayat 67 Antadbahu. Oke, udah ya. Jadi kalau an masdariyah, masdariyah ini tidak butuh aid ya, tidak ada aid ya, tidak butuh aid. Kalau isi mausul butuh aid ya, selain silah itu. Kalau isi mausul silahnya namanya silah mausul. Kalau huruf masdariyah sesudahnya namanya silah masdariyah. Dicari aid apa tidak? Tidak. Kalau isi mausul harus dicari aidnya gitu. Amanu bisa jadi ataf atau naat tadi. Amanu bisa naat. Amanu bisa jadi sifat atau naat tadi. Amanu. Alladzina amanu innal ladzina amanu. Yang amanu tadi tuh jadi silah Kak. Kalau cetakan artinya udah cukup gak teh. Oh, cetakan dari yang depan itu saya apa namanya tuh? Di situ maksudnya gimana, Bu? Paling ada terjemahannya sering salah gitu kan. Oke, kita bahas ya yang terjemahan depan. Yang Musab Irob juga pakai terjemahan depan itu, Ibu. Gak apa-apa ya, pembahasannya random ya. Makanya kenapa kita punya otak, punya akal, kita pakai untuk meriset apa? Meriset Quran sendiri gitu. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang Yahudi, sebentar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, di sini kan nggak ada yang kembalinya kemana gitu. Orang-orang beriman, mereka harusnya kan, ya mereka beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, amanu kan mereka beriman kan Kak. Gitu. Terus di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Kalau mereka mengartikannya betul. Tapi ketika sebentar ya. Nah, ini nih Kak. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai. Padahal ini kum, pakainya kum. Kalau kum itu berarti apa? Kalian. Ya, coba lihat Quran 60 tuh. Waid kan di sini ada fiil amr yang terbuang kan, wadkuru id. Kalian dengar suara AC nggak? Bukan AC, ini kipas. Wadkuru id. Nggak ya, nggak ganggu ya? Kalau ganggu saya matikan. Wadkuru id dan ketika ini malahan ini. Oke. Ini waknya huruf kan, di sini ada maf'ul bi kan di situ. Dan ketika. Oke, lanjut ya. Akhodana kami mengambil misakokum, di sini kan janji kalian kan. Warofa'na faukokum, ini kalian. Tapi di sininya kamu gitu. Ini Departemen Agama nih. Dan kami angkat gunung di atasmu. Kalau tadi kan kalian ya. Nah ini kita harus meriset. Makanya kalau dengan i'rab jadi pasti kelihatan gitu loh Bu. Iya. Makanya saya bilang kok ini ya di sini kalian, tapi di sananya malah yang itu. Kami berikan pada kalian. Nah kalian kalau ya maaf kami berikan kepadamu, beda kepadamu siapa, bisa ke Musa kan, ini orang satu kan. Iya, ini tuh terjemahnya depan, tapi ketika i'rab itu mau tidak mau harus tahu ininya kan fa'il maf'ul bihnya itu harus kemana, itu harus kasih tahu ini. Nah ini berarti subjeknya fa'ilnya itu kami, kum objeknya ini apa, kalian gitu.
kami berikan pada kalian, tapi di sini kami berikan kepadamu gitu. Gitu saudara. Makanya saya ajak kalian. Ya kan, bukan kamu. Saya nggak ngajak Bu Uun aja untuk ngobrol, tapi kalian gitu. Paham ya? Baik. Baliknya kemana? Baliknya ke siapa gitu tuh kan harus jelas. Nah ini aid. Aid itu baliknya ke isim mausul harus sesuai. Kalau ini kan tadi kan laki. Oh, kegedean ya. Baik. Kalau ini kan antum kan? Iya, dia punya apa silah masdar ya sebagai. Oh, salah saya. Harusnya nomor 3-nya ini karena af'al khamsah dengan fa'ilnya ini yang di sini harusnya ini nomor 3. Ini harus 1. Oke. Dengan fa'ilnya antum. Dengan fa'ilnya apa tadi? Antum. Baik. Sebagai silah masdariyah. Oke. Terus habis itu nomor 4. Waduh, kok anu pisan ya? Gak apa-apa ibu, pelan-pelan soalnya ini mada bukan untuk ngejar target. Apa Jenderal apa kabar? Jadi kalau antad bahu ini kita belajar tentang an masdariyah. An huruf masdariyah, tad bahu ini fi'il mudhari Kak. Fi'il mudhari. Dalam kalimat itu sebenarnya butuh isim, tapi ketemunya fi'il, maka masuklah an sebagai huruf masdariyah. Fungsinya apa? Mengubah fi'il mudhari ini ya, mengubah an plus fi'il mudhari ditakwil isim gitu loh Kak. Kalau aid itu apa penjelasannya? Aid itu penjelasannya tadi. Kakak baru masuk ya? boleh nanti sebentar ya, saya selesaikan yang ini dulu. Saya tadi tuh mau cerita yang ini Kak, adaan depannya namanya silah masdariyah. Kalau depannya itu adalah isim mausul, kalau depannya isim mausul namanya silah mausul gitu. Terus saya tadi cerita aid gitu. Aid itu adalah domir yang kembali ke isim mausul. Contohnya apa tadi? Innalladzina amanu, amanu itu ada domir hum. Hum itu baliknya ke hum itu baliknya maksudnya tuh aid sebagai aid. Hum itu kan kata ganti orang ketiga untuk jamak ya, laki-laki banyak. Aladina ini juga laki-laki banyak, maka hum sama aladina sesuai, maka ini disebut aid gitu Kak. Aid itu apa? Aid ini humnya adalah domir yang kembali ke aladina. Hum adalah domir yang kembali ke aladina. Hum adalah aid yang kembali ke isim mausul gitu Kak. Baik, dah lanjut. Pelan-pelan Kak. An huruf masdariyah. Sekarang kita cerita tadbahu. Tadbahu itu apa? Fi'il mudhari yang nasob. Dinasobkan oleh an. Kan an itu huruf masdariyah, huruf nasob kan yang menasobkan. Tanda nasobnya apa? Hilangnya huruf nun karena apa? Af'alul khamsah. Maaf cepet-cepet jawabannya. Tapi kakak ikut aja di room ini. Pelan-pelan nanti lama-lama bisa paham. Karena konsepnya kami tuh, konsepnya saya itu, aku tuh gak terbiasa loh. Kalau misalnya berkami-kami, berantum-antum. Lama-lama kipas buat saya masuk angin Kak. Malum orang ini, saya matikan. Baik. Tadbahu adalah fi'il mudhari yang nasab yang dinasobkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Kenapa? Karena termasuk af'al khamsah. Kalau dia itu tanda nasabnya untuk yang lain beda lagi gitu loh Kak. Ya. Kalau untuk fi'il sahih akhir maka dia menjadi fathah gitu Kak. Karena ini af'al khamsah maka hilang nunnya diganti dengan alif. Namanya alif apa? Alif fariko. Kemudian yang ketiga, tadbahu ini yang kedua, tadbahu ini di sini ada fa'il namanya antum gitu. Nah, antum ini karena bukan
bukan dia sama huwa langsung menjadi fa'il. Nah, tadbahu sebagai silah masdariyah. Sekarang yang nomor 4. Oke. An plus silah, ditakwil. Ditakwil isim apa? Isim yang apa? Isim yang nasab gitu. Sebagai apa? Sebagai maf'ul. Kenapa kok langsung begitu? Kita lihat di ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Baik, kita udah kemarin bahas inna huruf nasab dan taukid. Allaha ismu jalalah Allah sebagai isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Ya'murukum fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu predikat ya Bu ya. Fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan domah karena apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Lanjut. Dengan fa'ilnya apa? Dengan fa'ilnya huwa. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Innallaha. Kalau ini sudah jadi isim inna, kita cari apa? Khobar innanya. Khobar innanya apa? Ya murukum gitu Kak. Ini khobar inna. Nanti ini dan seterusnya disebut disebut khobar inna. Nah, ini isim inna kan Kak? Ini isim inna, ini khobar inna. Oke, lanjut. Antadbahu. Assalamualaikum merakadir. Ya Kak Aji, sehat Kak? Baik. Antadbahu. An harfu masdariyah tadbahu. An tadbahu fi'il mudhari yang nasab yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum. Tadbahu sebagai silah masdariyah dari an. An tadbahu. Nah, gini. Ditakwil isim yang nasab. Sebagai apa? Sebagai maf'ul kedua. Ya, maf'ul bi. Betul Cek. Masya Allah. Jadi kita pakainya, adapun sesungguhnya Allah itu dia Allah memerintahkan antadbahu agar menyembeli. Agar menyembeli ini ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul. Jadi caranya gimana? Karena ini maf'ul kedua dikasih binazwil habs. Takdirnya apa? Aku dapat 2 kemarin itu. Takdirnya apa? Cari apa? Cari untuk ininya berarti tadi saya belum selesai ya. Masya Allah, ini belum selesai. Ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bih. Baik, takdirnya apa gitu ya Kak ya. Nomor 5, takdirnya itu dikira-kirakan. Apa jadinya? Antadbahu jadi gimana? Aku dapatnya 2, cuman ini dikasih bi Kak. Dabbaha yudabbihu dabhan, ya kan? Dabbah. Iya. Bidabahin gitu Kak. Bakorotan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ininya nggak ada ya? Nggak ada yang nempel di sini gitu loh Kak. Atau ya maksudnya tuh kayak kemarin kita coba kan, cari apa dulu? Masdar dulu kan, cari masdar, ya kan, masdar. Habis itu masdarnya ini ditambah apa? Ditambah dengan yang tadi fa'il, ya kan, fa'ilnya ini menjadi
domir mutasil gitu loh Kak. Wah, rumusnya kayak gini masalah Kak. Jadi dari sini masdar dulu ya. Masdar. Terus abis itu ditambah apa? Ditambah domir. Domir yang dimana domirnya itu. Jadi dibuat kayak idofah gitu loh Kak. Masdarnya apa di situ tadi? Dabahan, ya kan? Dabaha yudabbihu dabhan. Oke, kita cari di pegang lagi kita bukunya, buku tasrif. Ibunya Raihan. Ibu Raihan punya tasrif nggak? Tadbahu, dabaha yudabbihu. Berarti yadbahu ya kan? Tadbahu berarti yadbahu kan? Ini tadbahu berarti yadbahu. Berarti yang kedua fa'ala. Oh ya, fa'ala yaf'alu ya Kak. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini yang ketiga, bab ketiga dari sulasi mujarad. Berarti ikut yang dabaha ya dabahu, dabahan ya kan, dabhan kan Kak. Wa madbahan gitu kan Kak. Ada huruf holaknya ha. Huruf holak itu apa Kak? Ya, kita di sini di bab sulasi. Di bab yang ketiga, babus salis di bab ketiga, minas sulasi mujarad dari idhar. Tajwid ya Kak, ini sorob Kak. Baik, makanya ketika masuk ke sini dabhan ya kan, ditambah yang jadi fa'ilnya apa? Antum kan, iya, domir antum yang jadi fa'ilnya tuh kan Kak, domirnya antum. Habis itu antum ini tuh kalau misalnya diidofakan dabhakum gitu kan, dabhakum gitu, hakum. Kenapa? Karena ini dalam posisi nasab sebagai maf'ul bi gitu deh. Tapi kalau dabhakum bakorot, nah ini bidabhin bakorot tin, nah iya takdirnya gitu. Nah yang ini saya belum bisa menjelaskan. Ini namanya binajil khafidz syarat wazan fathah yaftahu ya. Syaratnya wajan fathah yaftahu ikut. Biasanya aku tuh ikutnya di kamusnya Kak. Kamusnya apa? Ikutnya sini. Oh yes, aku masuk itu. Ya ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul. Ya, ya'murukum pada kalian antadbahu bakorotan. Nah, bakorotannya ini sebagai maf'ul bi dari mana? Tadbahu gitu Kak. Boleh maf'ul bi lagi enggak gitu. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Sok mangga. Makanya pas waktu tadi ada yang ini, ada yang takdirnya, jadi taknya bidabhin bakorotin gitu Kak. Dengan penyembelihan sapi. Jadi apa yang kita lakukan ketika ketemu sama an masdariyah atau ma masdariyah atau huruf masdariyah, ya kan? Ya, huruf masdariyah. Nanti kita akan ada namanya silah masdariyah. Oke. Habis itu kita akan ketemu rumus huruf masdariyah ditambah silahnya, silah masdariyah menjadi
nantinya ditakwil isim apa gitu. Iya. Gini Kak. Jadi kalau ketemu huruf masdariyah, kita akan ketemu namanya silah masdariyah. Nah, silah masdariyahnya ini kan berarti fiil mudhari yang nasab kan? Fiil mudhari yang nasab dengan failnya apa? Nanti ketemu silah masdariyah itu nanti ada huruf masdar ditambah silah masdariyah. Yang ini ditakwil isim. Isimnya tergantung dari kalimat tersebut. Ya. Jadi ya'murukum ini udah maf'ul pertama ya. Antad bahu bakorotan ini maf'ul bih kedua. Ditakwil isim yang nasab. Takdirnya apa? Bidabahin bakorotin atau bidab hukum bakoroh gitu. Atau dabhakum bakoroh, maaf. Ada pertanyaan, Dir? Aku pelan-pelan aja. Nanti namanya juga ini. Oke, lanjut. Kalian tatap layarnya dulu. Ini udah jam 7.17 loh Kak. Udah mau 1 jam. Kita baca kitabnya. Halaman 82 ya Cak Aci. Di ibunya Raihana, ibu Neneng. Kita belum bisa, saya juga belum bisa baca kitab kuning Kak. Tapi ini kalimatnya berulang-ulang dan lama-lama kita bisa bacanya gitu kan. Qalu antad 67. Ya. Kemarin udah sampai wa id qala Musa liqaumihi. Sekarang innallaha ya'murukum, sampai kemarin sampai ya'murukum ya. Oke. Ya'murukum an. Ini ya'murukum itu fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang rofa bidomati dengan domah ya kan, ya'muru. Kemudian wal fa'ilu, fa'ilnya apa? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya. Kalau saya tadi gimana Kak? Fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah, kemudian dengan fa'ilnya huwa. Ya kan, langsung kan? Al-kafu yang mana? Yang kaf ini kan. Domirun mutasilun mabniun ala domi atas domah fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab apa? Maf'ulun bihi. Ya, jadi ini yang kaf yang ini sebagai maf'ul bih. Yang kaf itu yang ku. Nah, sekarang mimnya jadi satu-satu Kak. Ya, jadi ini satu-satu Bu dibahasnya tuh. Mim, yang ini mim, yang ini wal mimu, dan mim yang ini alamatu jam udukuri. Ya. Alamat ya, alamatu jam'i kan ya, harusnya tuh tanda jamak mudzakkar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhardi. Silakan lihat Pak halamannya di 82. Ya. Teman-teman yang sudah punya kitabnya silakan dibuka dan silakan dicoret-coret tandanya kalian sudah belajar. Baik. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Wal mimu, dan adapun mim itu alamatu berarti ini khobar kan? Iya, alamatu jam'i dzukuri gitu Kak. Kenapa jam'inya? Karena ini idhofah gitu. Ini idhofah juga, wa mudhof idhofah. Kitabnya apa? Kitabnya I'rabul Mufassal li Kitabillahi Muratal. Saya ajak kalian itu belajar i'rab tapi dari sisi yang paling gampang. Caranya apa? Caranya kita baca dulu Qur'annya. Kemudian ini juga ada mushaf i'rab dengan kisi-kisinya ya kan, i'rab Al-Qur'an perkata di 30 juz ya. Dengan kisi-kisi i'rabnya, dan yang terakhir nanti kita baca di Al-I'rabul Mufassal li Kitabillahi Muratal.
Ini kitab i'rab 12 jilid. 12 jilid. Kak Dira kayaknya, Pak Ustadz Aceng kayaknya. Oh, 82. Apa 72? Oh iya, 82. Iya, halaman 82, Pak Muhardi. Oke. Ya, betul. Tadi saya bilangnya apa, Kak? Oh, iya, iya. 82, Pak Muhardi. Oke. Izin turun, suami baru datang. Terima kasih ilmunya, barakallah. Iya, salam buat suami ibu. Iya, salam takzim. Baik. Barakallah fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Nuhun Bu Neneng. Iya. Nanti besok kita ngaji lagi. Baik. Ya, murukum tadi ya. Dari sini Kak Pak Muhardi. Kita ulangi. Ya'muru fi'lun mudhari'un marfu'un bidomati. Fi'il mudhari yang dirofakan dengan domah. Maksudnya apa? Tanda rofaknya itu adalah domah gitu loh. Aku tuh kan kalau baca seperti itu ya Kak. Ini sebenarnya adalah ringkasan ya, terjemahan dari kitab i'rab gitu. Iya. Iya, makasih Ibu. Barakallahu fikum. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun jawajan. Iya, jawajan takdiruhu huwa. Yang boleh itu takdirnya adalah huwa. Kalau aku tadi singkatkan ya'muru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa gitu kan. Sekarang al-kaf, ini kapnya ini loh Kak. Al-kafu domirun mutasilun nih. Domirun mutasilun mabniun ala domi, domir mutasil yang tetap. Kalau mutasil tetap ya. Ala domi atas domah, fi mahali nasbin di dalam posisi nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Ya. Kan ini ada subjek, ada predikat, sudah ketemu. Sekarang yang kapnya ini sebagai objek, yaitu maf'ul bih. Baik. Wal mimu, dan mim yang ini alamatu jam'id dukuri, tanda jamak mudakar, tanda jamak laki-laki. Mim sama kayak antum gitu tuh. Nanti ada mimnya dibahas sendiri. An ini harfu masdari, ya ini huruf masdariyah gitu loh. Huruf harfu masdari nasibun, dia menasobkan. Wal jumlatu, dan kalimat. Wal fi'liyatu, kalimat fi'ilil, yaitu ya'murukum. Ini ya'murukum fi mahali rof'in, di dalam posisi rofa sebagai khobaru inna, ya kan. Inna allaha ya'murukum tadi kita udah bahas ya. Nah, sekarang tadbahu nih, tadbahu bakorotan. Tadbahu ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mansubun yang nasab bi'an, karena adanya karena gitu. Kita terjemah karena wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya hadfununi, ya hilang atau hapusnya nun, li'annahu, karena ia itu apa? Karena dia itu tadi tadbau itu tadi, lapat tadbau itu minal af'alil khomsah, fi'il tadbau tadi minal af'alil khomsah, bagian dari fi'il yang 5. Sekarang yang mana? Yang wawu ini, wawu. Wal wawu domirun mutasilun, domir mutasil fi mahali rof'in, di dalam kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il, ya. Wal alifu, dan alif yang mana Kak? Alif yang ini nih. Ini nih yang ini. Farikotun, nah pembeda, ya. Pembeda dari apa? Itu masuknya wawu ataf atau wawu jamaah gitu loh Kak. Jadi ada alif pembedanya. Kalau ada alifnya berarti itu wawu jamaah gitu kan Kak. Jadi namanya alif farikoh. Kan tadinya udah hilang tuh nunnya. Polosan. Pas gitu makanya dimasukin alif. Gitu. Enggak ngarang Kak. Enggak. Wal masdari muawal. Oh iya, wal masdar muawal ih. Wal masdar muawal maksudnya tuh masdaru muawalu, dan
Masdar buatan itu masdar yang dibuat tuh. Min dari an wama talahat dan sesudahnya fi mahali jer di dalam kedudukan jer bi harfi jer muqaddar yang dikira dengan huruf jer muqaddar yang dikira-kirakan ai bidabahin bakorotin gitu loh kak. Bidabahin bakorotin ini jadi dia sebagai masdar awal dari an dan sesudahnya wa matalaha itu di dalam posisi jer karena bi harfi jer yang muqaddar dikira-kirakan ada bi di sini jadi dabhin bakorotin gitu. Wal jar wal majruru yaitu dabhin bakorotin tadi muta'alikun bi ya'murukum gitu. Jadi awalnya gimana kak? Awalnya yang mana? Yang tadi masdarmu awalnya. Iya. Kakak baru masuk sih. Bakorotan ini adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih mansubun yang nasab bil fathati dengan fathah bi tadbahu. Ya, yang bakorotan ini adalah maf'ul bih dari tadbahu. Jangan takut belajar sudah nggak ngarang. Iya, takutnya dikira ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdarmu awal asalnya gimana? Oh iya, kakak baru masuk ya. Oke, kita ulangi ya. Ini kita pas pembelajaran, kalau di buku pelatihan itu saya selama dua hari itu di halaman terakhir ya, ada halaman 25. Kita belajar an masdariyah. An masdariyah itu ya. Ini ya. Jadi kemarin ada cerita an masdariyah. Jadi masdar muawal itu kalau kemasukan huruf an masdariyah, ini agak burem ya. Kemasukan huruf an masdariyah, maka depannya itu dijadi silah masdariyah kak. Ini asalnya kenapa kok bisa begini? Karena di dalam kalimat itu butuhnya itu isim, tapi yang muncul adalah fiil. Maka dimasukkanlah an untuk membuat fiil mudhari ini jadi masdar gitu loh. Namanya masdar buatan. Masdar buatannya itu terdiri dari an dan silah. Kak Billy. Kemarin itu saya ngajarin siapa? Bu Nyai Bu Nyai pondok. Dia bilang, ibu mau udah bisa baca kitab, nggak usah ini. Enggak, ini saya pengen tahu belajar seperti apa. Saya belum bisa katanya. Dia suka merendah gitu bu. Iya kak, udah suka merendah. 67 apa maksudnya? Hah? 67 maksudnya apa kak? Apa hasilnya 67? Wey. Terus saya emang nggak percaya, ternyata beliau tuh fokusnya di hafiz Quran gitu. Masing-masing orang punya ini sendiri. Oke, lanjut ya kak. An huruf masdariyah, maksud cerita sama Bu Nyai tadi tuh, biarpun mereka sudah punya ilmu atau apa tuh luar biasa untuk mengkaji ilmunya, baik ilmu agama atau ilmu yang pengetahuan yang lain tuh luar biasa. Dia sedang ngambil S2 sekarang gitu. Malah jadi ayo Bu Mimin ikut S2, aduh puyeng aku. Lanjut. Nah, ini ada huruf masdariyah. Kita belajar masdariyah di halaman 25, yaitu cuma sebentar lagi gitu. Jadi kalau di pelatihan aku pelatihan 2 hari, kemudian pas ini tuh itu cuma 25 halaman kak, tapi ya lumayan. Berarti tadbau diambil dari masdarnya ya Ustazah, yang awalnya dabahan ya, maksudnya gitu. Jadi ketika ada huruf masdariyah,
Nah, itu masuk ke fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya dinasobkan kan? Iya, dinasobkan. Nah, fi'il mudhari yang nasab ini namanya silah masdariyah. Ya, karena kemasukan huruf an, masdariyah. Kemudian ditakwil jadi isim. Isim yang apa? Sesuai kebutuhan. Contoh, ayyajlisa. Nah, ini kan fi'il mudhari nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Huruf masdariyah ada berapa, Bun? Yang saya ketahui an, ma, mungkin yang lainnya, Pak. Izin dulu ya, jazakillah. Iya, Masya Allah, semoga saya sehat-sehat selalu. Iya, sehat-sehat Kak Jat juga. Barakallah fikum, jazakumullah sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Malaysia, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik Kakak, bye-bye, sampai jumpa besok. Ayyajlisaan huruf masdariyah, yajlisa ini fi'il mudhari nasab yang dinasobkan dengan fathah kan ya, kata karena apa? Fi'il mudhari shahih akhir dengan fa'ilnya huwa. Nah, yajlisa ini sebagai silah masdariyah dari an. An plus yajlisa, ayyajlisa ini ditakwil isim. Isim yang apa? Isim yang jer sebagai apa? Sebagai majrur gitu. Karena ada huruf ba di sini, bi ayyajlisa. Bukan bi ayyajlisi gitu, Kak. Karena ini ada huruf an, tetap yajlisa gitu bacanya. Amin. Pakai kitab I'rabul Mufassal di kitab Bilai Murattal. Masdariyah itu artinya apa ya? Yang membuat masdar. Ya, yang membuat, huruf yang membuat dari tadinya kata kerja menjadi kata benda gitu loh Kak, isim. Oke, lanjut ya. Udah capek ini contoh yang dia itu adalah fiil sohih akhir ya. Oh, ini contoh fiil yang af'al khamsah. Asalnya kan tasumuna, kayak tadi tadhabuna, tadbahu. Iya kemana? Tadbahunya. Iya. Biasa Kak. Sudah umur. Tasumuna ini adalah Allahumma sholli ala sayyidina. Tasumuna ini kan awalnya ya kan. Kemasukan huruf an, maka dia hilang huruf nunnya. Jadi kita baca apa? An tasumu. Tasumu fi'il mudhari yang nasab yang dinasobkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Tasumu sebagai silah masdariyah dari an. An tasumu ditakwil isim yang lihat Qur'annya. Ini, lihat Qur'annya. Ya, betul. Majrur. Betul. Betul Kak Musa. Kang Musa, balik. Antasumu ini sebagai mubtada. Jadi kan ditakwil isim yang rofa gitu kan. Antasumu mubtada ya kan. Ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada gitu Kak. Khairun khobar. Khobar dari mana? Mubtada antasumu gitu. Khairun ini adalah khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin la huruf jer. Domir mutasil sebagai majrur gitu. Antasumu khairul lakum. Ini ayat Al-Baqarah tentang puasa gitu kan. Iya. Kalau udah perjalanan dan ya kan kalau gitu kemudian antasumu khairul lakum. Ini takwil isim yang rofa sebagai mubtada. Ya, kemudian takdirnya apa? Siyamukum. Siyamukum puasa kalian khairun itu adalah lebih baik lakum bagi kalian. Muta'alik ke tasamu. Tasumu betul. Antasumu. Iya tetap aja. Jar majur harus muta'alik gimana? Gini. Pembahasan kemarin ya Kak ya. Antasumu ini huruf masdari. Tasumu fi'il mudhari yang nasab yang dinasobkan dengan an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum. Baik. Ini kan ditakwil sebagai isim yang rofa, sebagai mubtada
Takdirnya apa? Siyamukum. Kok dapat dari mana? Masdar dulu, Kak. Masdar dulu, kemudian diambil antumnya ini jadi domir mutasil. Jadi siyamukum gitu, Kak. Kenapa siyamu? Karena ini isim yang rofa sebagai mubtada, kan harusnya domah, kan? Pada kondisi apa tuh ditakwil sebagai masdar? Ketika kemasukan huruf an masdariyah atau ma masdar. Kalau kemasukan huruf masdariyah, maka di depannya menjadi silah masdariyah gitu kondisinya. Berarti itu sebagai masdar muawal, Kak. Jadi membuat masdar gitu. Masdar buatan jadinya. Siamukum ini masdar buatannya. Jadi kalau diplotkan ke sini, siamukum khairul lakum. Puasa kalian itu adalah khairun, lebih baik, lakum bagi kalian gitu. Paham ya? Dan kita kalau masuk ke sini untuk saya ya, untuk i'rabnya sudah selesai sampai di, tapi untuk kalian untuk terus belajar tentang maknanya Quran, nanti kita ketemu sama takwil, ada tadabur gitu kan, Kak. Iya, jadi lebih maksud gitu, lebih paham. Baik. Kenapa saya tidak membacakan kitab kuning tapi saya bacanya kitab yang gondrong kayak Quran gini? Untuk apa? Untuk memudahkan pemula, karena saya di level pemula. Yang keduanya, dan yang paling utama adalah orang Islam itu harus paham tentang Quran. Apa kata Allah dulu, bukan kata manusia. Hadis gimana? Hadis itu harus diverifikasi ke Quran. Jadi tetap kalau dibilang di dalam strata hukum itu, hukum yang pertama itu Quran, kemudian hadis gitu loh, Kak. Hadis pun harus diverifikasi sesuai enggak dengan Quran. Kalau tidak sesuai tinggalkan gitu. Sekalipun ada kata orang itu hadisnya sahih gitu. Kan hadasa itu artinya kata orang kan. Berarti kalau begitu Quran aja cukup ya untuk mempelajari Quran kan butuh. Kalau untuk orang Indonesia kita harus belajar Quran itu dengan bahasa Arab, maka kita pakainya nahwu sorof gitu loh, Kak. Kak Wes, udah capek, udah selesai. Ya, paham ya? Jadi ini namanya an masdaria gitu. Antasumu khairul lakum. Udah kan? Ini sebagai mubtada, kalau ini sebagai majrur. Betul kata Kang Musa tadi. Karena ada kemasukan huruf ba ini. Bi ayajlisa. Kenapa enggak ayajlisi? Kan ada an, tetap posisinya sebagai ini apa? Masdar muawwal gitu, Kak. Nulisnya seperti ini. Itu HP-nya. Ya, udah ya, Kak. Fiil yang kemaksud takwil betul an masdariyah ditakwil sebagai isim, Kak. Piye carane lemuni? Gini ya. Kalau semua fiil mudhari yang kemasukan huruf an namanya silah masdariyah. Nah, ini Kak silah. Mana tadi? Aduh. Gak apa-apa Kakak, gak apa-apa. Saya juga pemula. Kalaupun Kakak dari pesantren terus kalian udah pernah baca itu tapi belum paham, wajar karena ini memang pembahasannya itu. Ya. Pingin bisa harus umur sih balik lagi. Karena apa? Kalian harus bisa, kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak, Kak. Iya, dalam Al-Quran banyak. Jadi kalau ada huruf an atau huruf ma yang dia sebagai huruf masdariyah, maka sesudahnya namanya silah masdariyah, Kak. Iya. Nanti silah masdariyah ini an ditambah silah masdariyah ini baru ditakwil isim gitu, Kak. Ya, bukan ditakwil masdar. Ya ditakwil isim yang apa gitu. Nah, itu namanya masdar muawal gitu. Ini pembuat masdar muawalnya apa gitu. Ya, gitu. Masdar bentukan. Ya, Kak ya. Semoga tidak puas dan kita jumpa lagi besok insyaallah. Mohon maaf, saya mau ganti baju. Menjadi pedagang. Kakak doain kami yang pedagang ya, memang kondisi
ekonomi seperti ini, yang bukan pegawai itu juga tanggungannya banyak ya. Oke, saya doakan dimudahkan umur rezeki. Baik, kita ulangi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Terus kemudian qalu atatahiduna hujuan. Qala a'udzu billahi an akuna. Nah, an akuna juga Mas Daria, Kak. Iya, hanya huruf taukid. An yang mana? An yang mana? Inna, Kak. Inna. Ini inna, ini an, beda. An ini huruf nasab, kalau inna ini huruf nasab dan taukid, kalau an ini huruf masdariyah yang membuat masdar gitu. Iya, iya betul. Saya berdoa kita semua dimudahkan dalam segala urusan, baik itu masalah kehidupan, seluruh masalah kehidupan, baik itu masalah keilmuan, ekonomi, ataupun misalnya perjalanan hidup, ya Kak? Ini mausul, Kak? Bukan. Kalau mausul itu yang ini, yang Kak Wis baru ya. Tadi mana tadi? Iya. Kak, kalau isi mausul itu aladi, aladina, man, dan ma. Ini namanya isi mausul. Isi mausul itu ketika dia masuk dalam satu kali. Papa, tolong Pak, jangan kenceng-kenceng. Ini satu undangan ke daerah ke gitu di foto ke hari Sabtu. Ya, jadi ketika ketemu sama isim mausul, ya, dalam satu kalimat, kita akan mencari apa? Silah dan aid. Nah, Kak, ini silahnya. Nanti dalam silah ini ada aid. Dicari aid. Aid itu apa? Domir yang kembali ke isim mausul. Misalnya yang tadi saya ceritakan tadi tuh, alladzina amanu. Amanu ini di situ ada apa namanya? Amanu itu di situ ada domir hum, maka hum itu kembali ke aladina gitu Kak ya. Amanu ini adalah fiil madi dengan fa'ilnya hum. Nah, hum ini adalah domir kan? Domir ini di dalam silah. Nah, kembali ke aladina, sesuai apa tidak? Hum laki-laki banyak, aladina gampang. Gimana bedakan ma mausul dan masdariyah? Iya, itu gampang. Caranya apa? Lihat silah, lihat ininya Kak. Apa namanya tuh? Bismillah. Siyakul kalamnya yang kedua itu lebih bagus mana? Pakai ma masdariyah apa mausul gitu Kak? Soalnya ada pas kemarin ada pas bahas apa itu. Masih di Al-Baqarah juga. Jadi Kakak caranya itu belajar langsung plotnya ke Quran, dan saya belajarnya plot ke Qurannya itu bersambung. Sekarang udah ayat 67 Kak. Insya Allah ini bagian keberapa ini? Baru di sini berarti 1, 2, 3, ini keempat Kak. Ini hari keempat. Nah, ini hari keempat itu nanti baru saya sudah nulis qalu atatahiduna hujua. Saya pikir kita udah mau masuk ke sini, ternyata enggak. Tapi saya sih fleksibel aja, fleksibel aja untuk menentukan. Ayo kita berhenti, ayo kita maju lagi gitu. Wong yang punya room saya kok, gitu Kak. Baik, kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi ketika tadi ada yang tanya, ini cerita yang isi mausul apa Mas Daria? Kata saya bilang ini cerita tentang an Mas Daria. Nah, Mas Darianya ada di ayat lain gitu Kak. Banyak gitu malahan gitu. Caranya gimana menentukan itu Mas Daria atau mausul? Kita lihat syakul kalamnya. Gitu Kak. Jadi gak semata-mata itu menerapkan Mas Dari atau mausul kalau Allah itu nggak ada ininya gitu, nggak ada kepahamannya gitu. Baik, oke, pahamnya kita apa itu biar lebih paham lagi, makanya Allah kasih
Yang mau mausul apa masdariyah. Semoga tidak Semoga tidak puas, besok kita kembali lagi insya Allah. Ini berarti ayat 67 itu udah hari keempat ya Kak. Besok hari ke ini. Ya, kemarin hari keduanya, nih hari ketiganya, nih hari keempatnya mengulang an masdariyah. Jadi takdirnya apa Kak? Nah, kalau an masdariyah dicari takdirnya. Ya, cari dulu masdarnya. Masdar. Dabahan dia kan tad. Salah. Ada dua berarti. Ada yang bilang binas bil hafiz, yang tadi bidabahin bakorotin, iya kan? Bakorotin. Ada satu lagi dengan nggak pakai bi tapi dabahakum ya, dabhakum. Punten tulisannya saya. Dabhakun bakorotan gitu. Bisa dua. Oh iya. Iya, tiap hari sampai lupa kelamaan nggak nyimak. Iya, tiap hari sekarang mau Rizky. Dulu cuma 2 hari, ternyata aku bilang umurku bukannya bertambah ya, malah berkurang gitu. Biar umurku berkah, maka aku belajarnya tiap hari 1 jam pagi hari gitu. Jam 6.15 mulainya, tungguin aja. Kalau udah jam 6.30 35 itu udah nggak ada, berarti saya tidak hadir. Kecuali hari Jumat ya, hari Jumat saya libur gitu. Nah, semua Kak Mimin. Ya, nanti saya buat di ini Kak, di PT. Ya, saya buat di PT kan Kak Maya. Ya, Kak Maya main ke ini akun aku, di situ udah ada semua tuh Kak. Dan saya emang terinspirasi dari Kak Maya, saya bilang, Kak Mimin, boleh, kata saya bilang gitu kan. Aku gimana caranya, tulisanku kan jelek, tapi ketika dipakaikan AI itu Kak Maya, ada yang salah-salah. Tapi kalau ngikutin roomnya saya pasti tahu. Iya, mau dirombak susah, diajak ngomong ya susah. Makanya saya sertakan aslinya gitu, yang aslinya ini gitu Kak. Iya, terima kasih Kak, barakallahu fikum. Jazakumullah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa besok ya. Saya tutup ya Kak ya.